Pemirsa, Valentino Rossi bukan sekadar pembalap, ia adalah ikon dunia balap motor. Dari awal karirnya di kelas 125cc hingga puncak MotoGP, Rossi mengoleksi 9 gelar juara dunia yang membuat namanya sejajar dengan legenda-legenda terdahulu. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu ambisi yang selalu menghantui, gelar ke-10. Gelar yang dianggap sebagai simbol kesempurnaan, penutup lingkaran karirnya, dan mahkota terakhir yang akan menegaskan statusnya sebagai GOAT sejati. Tetapi sayangnya, ketika ambisi itu sedang membara, lahirlah seorang pesaing muda bernama Marc Marquez. Seorang rookie yang tidak hanya membuat kejutan, tapi langsung merusak peta persaingan MotoGP. Dan sejak itulah, perjalanan Rossi menuju gelar ke-10 berubah menjadi jalan terjal, penuh drama dan kontroversi. Kehadiran Marc Marquez, rookie yang mengguncang dunia. Tahun 2013 menjadi momen bersejarah. Marc Marquez, anak muda asal Spanyol berusia 20 tahun, masuk ke kelas MotoGP bersama tim Repsol Honda. Tidak ada yang menyangka, di musim debutnya, ia langsung merebut gelar juara dunia. Kecepatan luar biasa, gaya balap ekstrim dengan siku menyentuh aspal, dan keberanian mengambil risiko tinggi membuatnya dijuluki The Baby Alien. Sementara itu, Rossi yang saat itu sudah berusia 34 tahun hanya bisa terpana melihat bagaimana generasi baru langsung merebut panggung. Rossi memang kembali kompetitif setelah periode sulit di Ducati, tapi melawan Marquez jelas bukan perkara mudah. Bayangkan saja, seorang legenda dengan pengalaman segunung harus melawan anak muda yang tanpa rasa takut, selalu memaksa batas, dan tidak segan menantang siapapun, termasuk sang idola yang dulu menjadi inspirasinya. Rivalitas lama yang selalu dimenangkan Rossi. Sebelum bertemu Marquez, Rossi dikenal sebagai raja dalam urusan rivalitas. Ia pernah melawan Max Biaggi dengan drama penuh emosi, bahkan sampai ada insiden senggolan siku di trek lurus. Rossi keluar sebagai pemenang. Lalu ada Sete Gibernau, rival yang sering membuat tensi balapan meningkat, terutama di Jerez 2005 ketika Rossi memaksa masuk di tikungan terakhir. Hasilnya, Rossi tetap unggul. Kemudian muncul Casey Stoner dengan Ducati yang begitu cepat, hingga Rossi menyebutnya seperti peluru. Meski sempat kalah di 2007, Rossi berhasil membalas di 2008 dan 2009. Jorge Lorenzo pun sempat jadi lawan paling berat, bahkan membuat garasi Yamaha terbelah dua. Namun Rossi masih mampu mengoleksi gelar melawan mereka. Semua itu membangun narasi bahwa Rossi selalu bisa menang dari rivalnya. Tetapi cerita berubah total ketika nama Marquez muncul. Faktor bakat dan gaya balap revolusioner Marquez. Salah satu faktor utama mengapa Rossi gagal menaklukkan Marquez adalah bakat alami yang luar biasa. Marquez membawa gaya balap modern yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan posisi tubuh ekstrim hingga siku menyentuh aspal, elbow down, ia mampu menjaga motor tetap stabil dalam kecepatan tinggi. Hal ini membuatnya bisa menikung lebih cepat, lebih miring, dan tetap memiliki traksi yang kuat. Rossi memang berusaha beradaptasi, meninggalkan gaya lama yang lebih klasik dan mencoba meniru pola generasi baru. Tetapi Marquez melakukannya pada level yang jauh lebih ekstrim, bahkan melampaui batas fisika yang dianggap wajar di MotoGP. Disinilah perbedaan nyata terlihat. Rossi adalah legenda dengan pengalaman, sementara Marquez adalah mutasi pembalap modern dengan teknik baru yang sulit ditandingi. Faktor usia, Rossi melawan waktu. Pemirsa, usia juga menjadi tembok tak kasat mata bagi Rossi. Saat Marquez debut di usia 20 tahun, Rossi sudah menginjak 34 tahun. Usia di mana refleks, stamina, dan kelincahan tidak lagi seprima dulu. Dalam MotoGP, sepersekian detik bisa menentukan kemenangan, dan Marquez dengan muda serta nekat berani mengambil risiko besar. Rossi masih punya kualitas, tapi ia lebih berhati-hati, lebih kalkulatif. Sementara Marquez justru tampil agresif, tak kenal takut, bahkan kerap membuat dirinya terjatuh demi mencari batas maksimal. Kontras inilah yang membuat Rossi seringkali terlihat tertinggal. Ia bukan kehilangan kemampuan, tapi memang melawan hukum alam, melawan waktu yang terus berjalan. Performa motor Yamaha yang menurun. Selain faktor manusia, performa motor juga berperan besar. Yamaha, khususnya setelah 2015, mulai tertinggal dalam hal pengembangan dibanding Honda. Rossi kerap mengeluhkan ban belakang yang mengalami spin, kehilangan traksi saat keluar tikungan, dan membuatnya sulit bersaing di lap-lap terakhir.
Masalah ini bukan hanya dirasakan Rossi, bahkan Jorge Lorenzo juga mengeluh hal yang sama. Kondisi diperparah dengan pergantian pemasok ban yang membuat feeling motor Yamaha tidak konsisten. Di sisi lain, Honda dengan Marquez justru semakin solid. Motor kuat, gaya balap ekstrim, plus keberanian sang pembalap menjadikan paket Honda Marquez nyaris tak terkalahkan. Rossi memang tetap bisa bersaing, tapi masalah teknis ini membuat peluangnya menurun secara signifikan. Kesalahan strategi dan keputusan krusial. MotoGP bukan hanya soal siapa yang paling cepat di trek, tapi juga siapa yang tepat mengambil keputusan. Sayangnya, Rossi beberapa kali melakukan kesalahan strategi yang merugikan dirinya sendiri. Contoh paling jelas ada di GP San Marino 2015 dan GP Jerman 2016, ketika Rossi salah mengambil keputusan pergantian ban. Akibatnya, ia kehilangan poin berharga yang bisa saja menentukan hasil akhir kejuaraan. Dalam perebutan gelar dunia, konsistensi adalah kunci. Satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan perjuangan panjang, dan itulah yang terjadi pada Rossi. Sementara Marquez, meski sering jatuh, selalu bisa bangkit dengan hasil lebih konsisten sepanjang musim. Tahun 2015, peluang emas yang hilang. Musim 2015 disebut-sebut sebagai kesempatan terakhir Rossi untuk meraih gelar ke-10. Sepanjang musim, ia tampil konsisten, selalu finish di podium dan hanya berselisih 5 poin dengan Jorge Lorenzo di klasemen akhir. Namun, drama terjadi di Malaysia yang dikenal dengan nama Sepang Clash. Rossi dan Marquez terlibat insiden kontroversial. Rossi dianggap menendang motor Marquez hingga terjatuh. Akibatnya, Race Direction menghukum Rossi untuk start dari posisi terakhir di seri penutup Valencia. Itu menjadi akhir cerita. Gelar yang tinggal selangkah lagi justru melayang ke Lorenzo. Momen ini membuat banyak penggemar yakin bahwa seharusnya Rossi bisa meraih gelar ke-10, jika saja tidak ada drama panas dengan Marquez. Faktor psikologis, Rossi terprovokasi. Selain masalah teknis dan strategi, faktor psikologis juga sangat berpengaruh. Rossi dikenal sebagai pembalap dengan mental baja, selalu tenang menghadapi tekanan. Namun menghadapi Marquez, Rossi justru terlihat emosional. Ia sempat menuduh Marquez sengaja memperlambat tempo di GP Australia untuk membantu Lorenzo. Komentar-komentar Rossi di media semakin menunjukkan betapa ia terprovokasi. Dan puncaknya adalah insiden Sepang yang membuatnya kehilangan kendali emosi. Mentalitas yang biasanya menjadi senjata Rossi justru berubah menjadi kelemahan. Ia reaktif terhadap gaya balap Marquez yang agresif. Hal ini berbeda dengan rival-rival sebelumnya, di mana Rossi selalu mampu menjaga fokus hingga akhir. Melawan Marquez, Rossi masuk ke dalam perang psikologis yang justru melemahkannya. Kesimpulan, rivalitas dua generasi. Pemirsa, akhirnya pertanyaan mengapa Rossi gagal mengalahkan Marquez bisa dijawab dengan berbagai faktor. Bakat alami Marquez, usia Rossi yang tak lagi muda, performa motor Yamaha yang menurun, kesalahan strategi, hingga faktor psikologis yang membuat Rossi terprovokasi. Semua itu berpadu menciptakan hasil akhir, gelar ke-10 tidak pernah datang. Namun, kegagalan ini bukan berarti Rossi kehilangan statusnya. Justru, rivalitas dengan Marquez menambah bab baru dalam legenda MotoGP. Ini bukan hanya soal siapa yang juara, tapi tentang pertemuan dua generasi. Sang legenda melawan penerusnya. Rossi gagal menang, tapi cerita ini akan selalu dikenang sebagai salah satu rivalitas paling dramatis dalam sejarah balap motor.